Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yaitu menganalisis video. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Husaini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 7 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fasilitator Bapak Enjang Sarif Hidayat dan pengajar praktik Bapak Syamsir Kamal. Berikut tujuan pembelajaran khusus. Kemudian, ini adalah pertanyaan analisis video, di mana terdapat 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visinya adalah mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pertanyaan yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? Tahapan yang pertama, B. Buat pertanyaan. Guru menulis di papan tulis penyemangat belajar. Kata ini mengundang rasa ingin tahu murid. Kemudian, guru bertanya kepada murid, apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis? Lalu, guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Kemudian, guru bertanya, apa yang disukai dari kelas kita? Tahapan selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Guru meminta murid berkunjung saat istirahat ke kelas 2 dan 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Kemudian, murid mengidentifikasi ruang kelas 2 dan kelas 6, mencatat apa yang disukai sebagai penyemangat belajar. Kemudian, bertanya pada murid kelas lain tersebut apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Dan selanjutnya, setiap kelompok mendiskusikan apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Tahapan yang berikutnya, G. Gali mimpi. Guru menyiapkan dan membagi alat tulis atau gambar. Lalu, guru meminta murid menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat belajar. Kemudian, murid bersama kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Dan yang terakhir, setiap kelompok mempresentasikan tentang kelas impiannya. Tahapan selanjutnya, J. Jabarkan rencana. Guru mengajak murid berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Kemudian, murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan. Lalu, guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian. Yang selanjutnya, guru membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Dan tahapan yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi, di mana murid diberi kesempatan berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Lalu, guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan mata kelas impian. Kemudian, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing. Dan yang selanjutnya, semua murid bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar. Kemudian, pertanyaan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yaitu pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Kemudian, pemimpin yang dapat menggambarkan diri
dan orang lain atau murid. Dan selanjutnya, pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Dan pertanyaan yang keenam, apa saja model utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama ada modal manusia, yaitu ada guru dan murid. Guru yang memiliki prakarsa perubahan dengan tahapan bagja dan memiliki strategi memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Kemudian, murid yang bergotong royong, kreatif, kolaboratif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua, modal sosial, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Kemudian, bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk anak-anak melakukan observasi kelas tersebut. Yang ketiga, modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah yang mendorong dan mendukung setiap perubahan positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keempat, modal agama dan budaya, yaitu karakter santun dan hormat pada guru dengan cara pembiasaan baik atau bersalaman atau menyapa guru sebelum masuk sekolah. Kemudian, sikap gotong royong murid untuk bekerja sama, mewujudkan keinginan bersama, mewujudkan kelas impian. Yang kelima, modal fisik. Ruang kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid. Kemudian, hiasan dinding yang dapat mempercantik ruang kelas dan dapat menutupi bagian dinding yang agak rusak. Lalu, hiasan buku dan buku-bukunya untuk menunjang proses pembelajaran. Dan yang terakhir, meja dan kursi dalam kondisi baik yang dapat ditata dengan posisi murid merasa nyaman. Kemudian yang keenam, yaitu ada modal lingkungan atau alam. Lingkungan yang nyaman dan bersahabat sehingga dapat dimanfaatkan dengan leluasa murid, melakukan observasi ke kelas lain, dan melakukan tanya jawab dengan murid lain. Kemudian, memanfaatkan bahan-bahan ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas. Dan modal yang terakhir, yaitu modal finansial, yaitu dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. Lalu, uang kas kelas untuk keperluan membeli bahan yang diperlukan untuk membuat hiasan kelas mewujudkan kelas impian. Akhir kata, jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.